Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 210240140048, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kegagalan dari perusahaan sepatu bata rugi 500 miliar dengan implementasi e-commerce dengan strategi pemasarannya. 1. Kurangnya pemahaman pasar, yaitu analisis pasar yang tidak memadai. Bata tidak melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di era digital. Akibatnya, produk yang ditawarkan di platform e-commerce tidak sesuai dengan permintaan konsumen. 2. Segmentasi pasar yang salah. Bata gagal mengidentifikasi segmen pasar yang tepat untuk kampanye e-commerce mereka. Mereka mencoba menargetkan semua segmen sekaligus tanpa fokus, menyebabkan pesan pemasaran menjadi tidak efektif. 2. Pengalaman pengguna yang buruk. Desain situs yang tidak user-friendly. Situs e-commerce Bata dirancang dengan buruk dengan navigasi yang rumit dan waktu muat yang lama. Pengguna merasa frustasi saat mencoba mencari dan membeli produk. Proses checkout yang kompleks. Proses checkout yang panjang dan tidak intuitif menyebabkan banyak pengguna meninggalkan keranjang belanja mereka sebelum menyelesaikan pembelian. 3. Strategi pemasaran yang tidak efektif. Pesan pemasaran yang tidak konsisten. Kampanye pemasaran Bata tidak memiliki pesan yang jelas dan konsisten. Targeting yang buruk. Iklan dan promosi tidak ditargetkan dengan baik. Bata menghabiskan banyak uang untuk kampanye yang tidak mencapai audiens yang tepat, sehingga biaya pemasaran tidak memberikan hasil yang signifikan. Penggunaan influencer yang salah. Bata bekerja sama dengan influencer yang tidak relevan dengan audiens target mereka, menyebabkan kampanye gagal menarik perhatian yang diinginkan. 4. Pengelolaan logistik dan operasional yang buruk. Masalah inventaris. Bata mengalami kesulitan dalam mengelola inventaris mereka. Banyak produk yang sering kehabisan stok atau kelebihan stok, menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Pengiriman yang tidak tepat waktu. Bata menghadapi masalah dalam pengiriman produk. Banyak keluhan tentang keterlambatan pengiriman dan produk yang tidak sesuai pesanan. Merusak perusahaan. Kurangnya investasi dalam teknologi inovasi. Teknologi yang tidak memadai. Sistem teknologi yang digunakan Bata untuk e-commerce tidak dapat mengatasi volume transaksi yang tinggi, sering mengalami down atau error. Tidak mengikuti tren teknologi. Bata tidak memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI untuk personalisasi pengalaman berbelanja atau big data untuk analisis pasar. 6. Manajemen keuangan yang buruk. Pengeluaran yang tidak terkontrol. Bata menghabiskan uang untuk kampanye pemasaran tanpa strategi yang jelas, menyebabkan kerugian finansial. Kurangnya analisis ROI. Bata tidak mengevaluasi pengembalian investasi dalam kampanye pemasaran mereka, sehingga tidak mengetahui apakah kampanye tersebut efektif atau tidak. Persaingan yang ketat. Peran harga. Bata terlibat dalam perang harga dengan perusahaan e-commerce besar lainnya, tetapi tidak memiliki struktur biaya yang efisien dan mendukung strategi ini. Akibatnya margin keuntungan sangat tipis atau bahkan negatif. Keunggulan kompetitif yang kurang. Bata tidak memiliki keunikan atau nilai tambah yang jelas dibandingkan dengan pesaing. Mereka tidak bisa menarik perhatian pelanggan di pasar yang sangat kompetitif. 8. Isu kepercayaan dan keamanan. Keamanan data yang buruk. Bata mengalami beberapa insiden kebocoran data yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Reputasi yang buruk. Ulasan negatif dan keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik tersebar luas, merusak reputasi perusahaan.
Dampak aktif kegagalan ini menyebabkan Bata mengalami kerugian sebesar 500 miliar. Penurunan penjualan yang drastis, tingginya tingkat pengembalian produk, dan hilangnya pelanggan setia memaksa perusahaan untuk mengurangi operasional e-commerce mereka dan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Pelajaran yang bisa dipetik. Kegagalan Bata dalam implementasi e-commerce menunjukkan pentingnya melakukan riset pasar yang mendalam dan memahami kebutuhan konsumen. 2. Mendesain pengalaman penggunaan yang intuitif dan mudah. Mengelola inventaris dan logistik dengan efisien. Berinvestasi dalam teknologi yang memadai. Mengembangkan strategi pemasaran yang jelas dan konsisten. Mengevaluasi dan mengontrol pengeluaran secara ketat, membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan menjaga keamanan data dan menangani keluhan dengan baik.